Langsung niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal ibadata wal istipadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu penting untuk adanya niat. Kalau niatnya kuat, niatnya baik, otomatis hasilnya pun sesuai dengan proses gitu. Jangankan puasa wajib, puasa sunat aja, ketika kita tidak melaksanakan sahur karena niatnya kuat ingin puasa sunat, maka tercapailah puasa sunat. Apalagi yang puasa wajib teu sahur oge komo deui dan niatna kuat, makanya penting niat itu harus kuat, lurus ya, untuk liridho ilah, karena Allah dan Rasulnya. Dapat dipahami ya? Nah itu yang penting, kita harus terus mengulang-ulang bacaan niat itu sehingga terus bisa menempel. Itu untuk presentasi barangkali ada. Insya Allah materi hari ini sedikit tidak banyak sehingga mual olab ya, mual olab. Ada yang mau tampil? Tetapi dengan tampil ini salah satu metode yang kuat untuk buat kita semuanya tertanam satu dengan kebiasaan berani tampil, insya Allah banyak hikmahnya. Kenapa? Karena di pondok ini adalah merupakan proses latihan. Harus banyak berlatih ya. Siap cep kiri, cep kanannya, cis ya, lamun tinju tema gitu ya. Tendangan kiri, tendangan kanan siapkan. Berani tampil untuk di rumah nanti mengajak masyarakat untuk beragama Islam. Karena semuanya adalah
regenerasi penerus. Dapat dipahami ya? Ada yang mau tampil? Yang diinstruksikan kemarin siapa? Materinya hari ini sedikit. Kalau ada saya tunggu, kalau tidak ada kita akan berlanjut. Lanjutkan. Oke, lanjutkan. Lanjutannya kemarin itu terakhir sampai apa? Perasaan tentang fi'il madhi ya? Betul? Oke, saya ulas kembali. Ada berapa fi'il? Sebutkan. 1, 2, 3. Kemudian fi'il madhi terbagi berapa bagian? 1, 2. Nah, itu yang kemarin ya, yang sahih akhir. Kemudian ada berapa huruf yang dikategorikan sebagai sahih akhir? Sebutkan. Kemudian yang kedua fi'il madhi bina apa? Mu'tal akhir. Bina itu bentuk ya. Mu'tal akhir. Ada berapa yang mu'tal akhir? 2. Sebutkan. Contohkan dari wau. Dari ya. Oke, fi'il mudhari'nya goza. Yagzu. Ya, yagzu. Itu asalnya lampilnya ada wawunya. Ya. Kita perlu ngaji juga kaidah i'lal sehingga nanti seperti kalimat sona asluhu sowana. Ya. Sona asluhu sowana. Asalnya pak fiilnya ada wawunya. Sowana ya. Kulibat akhirnya soro sona. Itu namanya ngaji iklal kaidah. Wan pitahi maqoblaha sona gitu. Dapat terbayangkan huruf sona tulisan Arabnya so alif nun. Kemudian asalnya so wau nun gitu ya. Jadi baik sona itu ngajinya kitab kaidah ilal. Kemudian contohkan dari hamzah. Apa contohnya fi'il madhinya? Terus qiraatan wa qur'anan ikra. Dari ba daraba yadribu darban idrib. Dari ta dari sa dari ja jim dari ha dari kha dari da dari za dari ra dari za dari sa dari sya dari so dari dha
Dari to. Dari do. Dari ain. Dari ghin. Dari fa. Dari qaf. Dari kaf. Dari lam. Dari mim. Dari nun. Dari ha. Huruf apa yang tidak terdapat di dalamnya? Waw dan iya. Kenapa? Karena iya, termasuk huruf mu'tal akhir. Itu materinya. Dari ini dapat pembenaran kata bahasa Arab. Kemarin ada PR yang belum ketemu. Siapa yang sudah menemukan? Mana? Ada? Mana? Coba kasih tahu temannya yang lain. Huruf apa yang belum contoh? Batosa. Apa artinya? Ada yang nyariin nggak? Nggak ada. Allahu Akbar. Makanya harus sengaja. Saya yakin kamu ngaji mengulang-ulangnya ini hanya karena hari ini aja Selasa. Ya, makanya penting untuk satu lembar satu orang, satu lembar satu ekor, satu lembar satu orang, gitu. Kembali lagi terus gitu. Ya, supaya nempel pelajarannya, supaya merekat. Oke, lanjut saja materinya. Untuk berikut yaitu pembahasan tentang fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu terbagi kepada dua bagian. 1, 2. Kemudian fi'il mudhari yang sahih akhir terbagi dua bagian. 1, 2. Kemudian contohkan fi'il mudhari yang alladzi lam yatasil bi akhiri sayun. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari yang alladzi yatasilu bi akhiri sayun. Nah, itu salah satu contohnya. Yang selanjutnya, kajian selanjutnya yaitu fi'il mudhari hukumnya mu'rab. Apa artinya mu'rab? Apa artinya mu'rab? Bisa berubah dengan syarat tidak bertemu. 1, 2. Nah, kita akan mengambil contoh nun taukid dan nun jama' inas. Nun taukid bisa masuk pada fi'il mudhari, itu akan terbentuk dari 1 nun taukid, 2 nun taukid. Contohkan fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid sakilah.
Awas, perhatikan. Tadi ada yang sakila, ada yang tidak. Maka penting untuk ditekankan, jangan ragu-ragu kalau fi'il mudhari kemasukan nun taukid sakila itu berarti dalam lam fi'il mudhari'nya ada pa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il. Nah, lam fi'ilnya itu masukkan huruf nun taukid sakilah, berarti ada tasdidnya. Contohnya asalnya yadribu, masukin nun taukid sakilah, yadribanna, ya, yadribanna, yadribanni, yadribunna, tadribanna, apa itu? Tadribanna, tadribani, yang sama, bani, yadribnani, tadribanna, tadribanna, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribnani, adribanna, nadribanna. Coba bareng. Yadribanna, yadribani, yadribunna, tadribanna, tadribani, tadribnani, tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribnani, adribanna, adribanna. Itu caranya fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid sakila. Coba buatkan dari nasoro. Nasoro pas fi'il mudhari'nya apa dulu? Nah, begitu. Inilah yang dimaksud kata saya, pokoknya yang penting dasarnya dulu yang kuat. Karena ini akan menjadi example buat yang lainnya. Ya, akan menjadi contoh-contoh buat yang lainnya ketika dikembangkan. Ulangi, yadribanna dulu. Tuh 2, 3. Yadribanna, yadribani, yadribunna, tadribanna, tadribani, yadribnani, tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribnani, adribanna, nadribanna. Oke. Bisa? Saya ulangi. Masuk fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab dengan syarat, alhamdulillahirabbil alamin, dengan syarat tidak bertemu satu nun taukid dan nun jama, berarti itu namanya mu'rab, ya. Kemudian contohkan fi'il mudhari yang kemasukan nun taukid sakila. Tuh 2, 3. Yadribanna, yadribani, yadribunna, tadribanna, tadribani, yadribnani, tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribnani, adribanna, tadribanna. Kemudian coba masukkan fi'il mudhari dengan nun taukid yang khafifah. Yadriban, yadribun, tadriban, tadriban, tadribun, tadribin, tadriban, nadriban. Nah, khafifah itu ringan, enteng, jadi tidak berat. Kalau sakilah berat namanya. Ya.
Coba sekarang saya kembangkan, minta dikembangkan kepada fiil bab ketiga. Sulasi mujarad bab ketiga. Apa itu bunyinya? Sulasi mujarad bab ketiga. Hah? Fa'ala yap alu, maujunya fatah yap tahu. Coba masukkan yang yap tahu ya, masukkan nun taukid saqilah. Awas begitu cara menulisnya ya. Ketika kamu disuruh coba tuliskan di papan tulis tanpa lihat buku gitu. Harus terbayang, oh ini gitu. Itu berarti belajar namanya. Ya. Kemudian dari nasoro, ulangi. Masuki nun taukid saqilah. Awas, kalau bareng sih enak ketahuan, tapi kalau sendiri-sendiri nggak tahu gitu. Itu makanya harus akan ada pada diri sendiri kalian semua. Sekarang masuki nun taukid yang hopipah, yang nasoro. Pada beda-beda satu dengan yang lainnya. Yakin saya dengar itu beda-beda karena dasar pokoknya belum matang. Apa coba satu lagi? Fataha. Mau apa coba? Alima. Sudah tiga. Iya, terus. Masih banyak yang agak renyem. Agak renyem. Oke. Kita ulas sekali lagi. Fi'il mudhari itu mu'rab hukumnya, ya, hukumnya itu mu'rab dengan syarat tidak bertemu dengan satu, dua. Kemudian silakan untuk masuki fi'il mudhari dengan nun taukid saqilah. Yadribanna, yadribanni, yadribunna, tadribanna, tadribani, yadribani, tadribanna, tadribani, tadribunna, tadribinna, tadribani, tadribani, tadribanna, tadribanna.
Masuki fi'il mudhari dengan nun taukid yang khafifah. Yadriban, yadribun, tadriban, tadriban, tadribun, tadribin, tadriban, tadriban. Kemudian selanjutnya itu yang nun taukid. Nun taukid. Sekarang tinggal nun jamak inas. Nun jamak inas itu masuk pada fi'il mudhari. Pokoknya ini pembahasannya tentang fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Untuk dibuatkan fi'il mudhari yang kemasukan nun jamak inas. Nun jamak berarti nun yang menunjukkan jamak. Jamak itu banyak ya. Kemudian inas itu perempuan. Jamak mu'anas. Nah nanti ada yang goib, ada yang mukhatab, ada yang diajak bicara nih contohnya ini. Ini di buku katanya nggak ada nih. Ya, ditulis nih. Fi'il mudhari yang kemasukan nun jamak mu'anas ghaibah. Ini poin pembahasannya fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang kemasukan nun jamak mu'anas ghaibah. Contohnya yadribna. Kemudian fi'il mudhari yang kemasukan nun jamak mu'anas mukhatabah tadribna. Ditulis silakan. Saya temukan kemarin di parakan itu. Oke, kalau sudah perhatikan pada buku pada kitabnya, tulisan kitabnya. Itu kan di situ fi'il mudhari itu ada dua. Satu, fi'il mudhari itu binanya ada dua. Satu, dua. Kemudian yang fi'il mudhari yang shahih akhir. Pembahasannya fi'il mudhari yang shahih akhir. Apa yang dimaksud dengan shahih akhir? Apa yang dimaksud dengan shahih akhir? Cung. Tidak kemasukan huruf ilat pada lampil. Ya maksudnya saya ingin yakin benar gitu. Barangkali ada yang di antara kamu yang mengatakan pada papiilnya atau ain fiilnya. Ini yang dimaksud pada lam fiilnya, tidak kemasukan huruf ilat. Perlu dipertegas. Kemudian lanjut. Selanjutnya fiil mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu terbagi dua. Satu, dua. Bisa ya sekarang. Tadinya saya mau sampaikan materi
yang ini, yang mu'tal akhir itu nanti pertemuannya akan datang. Tapi kamu bisa. Ya, udah bisa sekarang juga maksudnya. Tapi tetap penekanannya, kewajibannya untuk menguasai yang sohih akhir. Sama-sama kedua-duanya itu baik yang sohih akhir ataupun mu'tal akhir terbagi dua bagian. Satu, alladzi lam yatasil bi akhirihi sayun. Yang kedua, alladzi yatasil bi akhiri sayun. Pangajelaskeun apa yang dimaksud dengan alladzi lam yatasil bi akhirihi sayun. Cung, berdiri. Biar jelas menyampaikannya. Apa yang dimaksud dengan alladzi lam yatasil bi akhiri sayun? Apa? Neng, alladzi lam yatasil bi akhiri sayun dan yatasil bi akhiri sayun. Karena saya ngaji pakai metode inquiry. Oke. Metode inquiry itu metode yang kalian yang belajar mengamati, meneliti, kemudian boleh saling bertanya di antara kalian sehingga menemukan jawaban langsung di lapangan itu. Dan saya sebagai teman kalian untuk belajarnya. Begitu. Ayo. Di antara kalian ada yang mampu menjelaskan tentang yang dimaksud dengan fi'il mudhari